Sesuai dengan yang aku bilang di video sebelumnya, kalau aku mau masak rendang tapi dagingnya sebelumnya mau aku presto aja. Jadi di sini aku lagi presto dagingnya, tapi aku prestonya nggak lama-lama supaya dagingnya nggak terlalu lembek. Nah, ini teman-teman bisa lihat kan kalau dagingnya itu empuknya sudah sesuai dengan yang aku targetkan nanti supaya di saat rendangnya dia tidak terlalu hancur. Oke, selanjutnya pertama-tama aku mau siapkan bumbu rendang dulu. Nah, aku selalu stok di kulkas bumbu yang sudah halus, jadi di saat mau masak aku hanya tinggal ambil saja. Di sini aku masak rendangnya nggak sampai 1 kilo ya teman-teman, jadi aku menggunakan santan setengah kilo saja. Dan untuk bumbu yang aku gunakan aku sudah tulis di atas ya teman-teman. Tapi seperti biasa sekarang aku kalau masak untuk cabenya memang sengaja aku kurangin karena anak-anak tidak mau makan kalau pedas. Jadi normalnya kalau teman-teman suka pedas, kalau setengah kilo santan itu masukin aja cabai gilingnya 1 on ya. Setengah kilo santan itu setara dengan 2 butir kelapa ya teman-teman. Bumbunya udah dicampur semua dengan santan, diaduk rata. Selanjutnya masukkan bumbu pelengkap, daun jeruk, daun salam, daun kunyit. Untuk masak rendang aku memang tidak pakai serai ya teman-teman, memang itu ajaran dari orang tua aku. Oh ya teman-teman, bumbu yang aku gunakan ini untuk takaran masak rendang setengah kilo daging ya. Kalau bumbu sudah tercampur semua, nyalakan api, aduk terus sampai mendidih. Sama seperti masak gulai ya teman-teman, kita harus aduk santannya sampai mendidih supaya tidak pecah santan. Kalau sudah mendidih seperti ini, tidak diaduk terus ya. Sesekali saja aduknya. Karena bagian hati aku tidak presto, jadi aku mau masukkan dulu yang bagian hatinya supaya nanti matangnya sama dengan daging dan juga dia tidak amis. Selanjutnya masukkan paru dan babat. Untuk babat dan paru ini udah aku presto bersama dengan daging ya teman-teman. Nggak lama kemudian menyusul masukkan juga daging. Kalau daging sudah masuk, aduk rata lagi. Di sini aduknya tidak harus sering-sering ya teman-teman, cukup sesekali aja supaya dagingnya tidak lengket. Supaya lebih cepat empuknya lagi, kita diamkan dulu untuk beberapa saat, nanti baru diaduk lagi. Ini trik dari orang tua aku ya teman-teman, untuk mengaduk daging yang sudah empuk, gunakan punggung sendok seperti ini, dan arahnya itu cukup seperti di video aku ini aja supaya dagingnya tidak mudah hancur. Karena kalau daging yang sudah empuk itu, jika kita aduknya bolak-balik, maka dia akan mudah hancur dan rontok ya teman-teman. Selanjutnya seasoning dulu garam dan kaldu jamur. Untuk penggunaan penyedap itu sesuai selera teman-teman aja. Nah, kalau udah mengental seperti ini, masukkan sedikit gula merah. Penggunaan gula merah ini bukan untuk membuat rendangnya jadi manis ya teman-teman, cuman digunakan sedikit aja untuk penguat rasa, supaya rasanya jadi kame bahasa Padangnya teman-teman, tapi nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Kita kalau masak rendang nggak pakai ambu-ambu atau kelapa gonseng dan juga rempah-rempah lainnya ya teman-teman, karena lebih enak aja rasanya kalau bumbu seperti ini aja, lebih ringan tapi rasanya mantul.